Pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1954, para ilmuwan, dokter, atlet, dan pelatih percaya tidak mungkin ada seseorang dapat berlari cepat sepanjang 1 mil dengan waktu tempuh kurang dari 4 menit. Kepercayaan itu terbentuk setelah Sydney Wanderson tercatat sebagai pelari tercepat yang dapat memecahkan rekor pada 9 September 1945 dengan waktu 4 menit lebih 4 detik. Hingga tahun 1954, tidak ada satupun pelari yang mampu melampaui rekor tersebut. Seperti Arnie Anderson, Zander Hug, Wes Senti, semua gagal melampaui waktu di bawah 4 menit. Menurut pengetahuan konvensional, secara fisiologis tubuh manusia tidak sanggup untuk berlari dalam waktu kurang dari 4 menit. Struktur tulang manusia tidak menunjang dan hambatan angin dianggap terlalu besar dan manusia tidak mampu melawan hempasan itu. Bahkan, dokter menganalisa jika seorang atlet memaksa menembus batas tersebut, maka paru-parunya akan hancur dan jantungnya tidak akan berdenyut lebih cepat lagi. Momen bersejarah terjadi pada 6 Mei 1954 ketika seorang mahasiswa kedokteran Universitas Oxford, Roger Bannister, memecahkan rekor lari cepat sepanjang 1 mil dengan kecepatan 3 menit 59 detik. Semua orang yang mengetahui hal itu tercengang dan merasa mustahil hal itu tercapai. Orang-orang tetap meyakini kalau hal itu adalah sebuah keberuntungan atau kebetulan saja. Setelah rekor dunia itu terpecahkan, lebih dari 20 orang pelari bermunculan menembus mitos 4 menit tersebut. Salah satunya John Landy dari Australia yang hanya memakan waktu 46 hari berlatih dapat memecahkan rekor di angka 3 menit 58 detik ketika ia bertanding di Finlandia. Kisah Roger Bannister menunjukkan kepada kita dahsyatnya sebuah keyakinan dan action oriented dengan gigih pelatih di lapangan yang membentuk myelin atau muscle memory. Menurut para ahli, semakin seseorang terlibat dalam latihan yang mendalam, semakin tebal pula lapisan-lapisan myelin yang ada di dalam tubuh seseorang. Kenyataan itu sekaligus menjawab mengapa orang-orang yang dibesarkan di keluarga pedagang atau mereka yang semasa sekolahnya menjadi seorang aktivis bekerja lebih aktif, kompetitif, dan energik dibandingkan teman-teman mereka yang hanya belajar semata. Anak-anak pedagang yang menjadikan rumahnya sekaligus sebagai tempat usaha dan melibatkan anak-anaknya melayani pembeli, menjadi kasir, berbelanja, mengecek harga, menyusun display, dan segala aktivitas usaha yang dilihatnya semasa kecil akan secara otomatis membentuk perilaku yang berorientasi pada tindakan. Lapisan myelin anak-anak tersebut cenderung lebih tebal dan membentuk naluri bisnis yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang hanya belajar semata. Dalam tubuh manusia, lapisan myelin berfungsi untuk mempercepat arus informasi atau impuls yang menyebar seluruh jaringan otot. Hal itu yang menjadikan seseorang yang memiliki lapisan myelin yang tebal dapat menjadi problem solver dalam sebuah perusahaan. Konsep myelin menjawab bahwa keberhasilan atau keahlian seseorang tidak hanya bersumber dari bakat. Myelin adalah bukti nyata yang terdapat pada otot manusia yang membungkus saraf-saraf pembawa keahlian. Daniel Coyle berpendapat bahwa myelin adalah sebuah untaian yang membungkus jaringan saraf manusia. Myelin berfungsi sebagai insulasi yang membungkus jaringan saraf manusia. Semakin intens seseorang terlibat dalam tindakan atau latihan, semakin tebal myelin yang ada di dalam dirinya, yang membuatnya semakin hebat dalam bekerja. Makanya tidak salah jika pembentukan dan penebalan myelin ada di balik kesuksesan artis besar, pelukis terkemuka, akademisi terpandang, keterampilan karyawan, bahasa tubuh para pemimpin besar, dan terobosan-terobosan yang dilakukan perusahaan inovatif yang merajai industri dunia. Menurut Profesor Rinal Kasali dalam bukunya yang berjudul Myelin tahun 2010 menyatakan brain memory terbentuk karena pengetahuan, dan muscle memory yang selanjutnya disebut pula dengan myelin
terbentuk karena latihan. Manusia yang mengasah brain memorinya saja akan menjadikan manusia formula, dan manusia yang mengasah muscle memorinya saja akan bergerak secara reflektif dan otomatis. Gabungan antara keduanya akan memunculkan sebuah daya saing yang berlimpah dalam bentuk nilai-nilai intangible, serta perubahan tangible dahsyat yang akan berbeda dibandingkan dengan orientasi-orientasi sebelumnya. Seorang inovator memiliki kecenderungan kedua memori tersebut berfungsi dengan baik. Menurut Daniel Coyle, myelin tidak akan hadir atau terbentuk semata-mata sebagai respon dari mimpi-mimpi atau harapan kosong. Myelin terbentuk karena sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Myelin adalah universal. Ia tak peduli siapa Anda atau apa yang Anda kerjakan. Di sini, Anda membentuk myelin yang membungkus serat saraf yang membantu Anda berbahasa Indonesia. Sedangkan orang-orang di Cina membentuk myelin yang membuat mereka mampu berbahasa Mandarin. Sekali terbungkus, sulit dilepaskan. Myelin terbentuk satu arah. Sekali insulasi terjadi, tidak dapat dibongkar lagi. Kehadiran myelin sulit digantikan. Ia hanya dapat dihilangkan dengan membentuk insulasi baru, sehingga kebiasaan lama terkadang sulit untuk dihilangkan. Kita hanya dapat mengubahnya dengan melatih kebiasaan-kebiasaan baru. Faktor usia juga dapat mempengaruhi terbentuknya myelin. Seseorang yang berusia lebih muda akan lebih cepat dalam membentuk myelin yang ada di dalam dirinya. Myelin tidak akan terbentuk di diri seseorang yang tidak berkomitmen dan disiplin dalam mencapai tujuan hidupnya. Saraf ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kecerdasan akademisi saja tidak cukup. Orang yang hanya mengandalkan kecerdasan akademisi saja kurang tangguh dalam menghadapi suatu masalah. Ia cenderung tambun dan kurang energik. Perusahaan yang dipimpin oleh orang-orang yang hanya mengandalkan sisi akademisi saja cenderung kurang sustainable. Perusahaan tersebut akan runtuh dalam persaingan bisnis yang semakin hari semakin ketat. Semoga video ini dapat memberikan gambaran dan motivasi agar tetap konsisten berlatih terus-menerus, hingga mempertebal muscle memori kalian dalam mencapai resolusi kehidupan kalian. Akhir kata, saya Wiharja, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.